Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sejarah mengenai seorang raja pendiri Kekaisaran Persia. Raja ini bernama Raja Cyrus. Dalam pembahasan kali ini saya mengambil referensi dari buku yang ditulis oleh Michael Hart yang berjudul 100 tokoh yang paling berpengaruh dalam sejarah. Nah, langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Dia ini atau Raja Cyrus ini merupakan pendiri Kekaisaran Persia. Dirinya memulai karirnya menjadi seorang pejabat di bagian barat daya Iran. Dia menghalau melalui kemenangan-kemenangan pertempuran yang cemerlang. Di antara kemenangannya itu, dia berhasil mengalahkan 3 kerajaan besar. Yang pertama adalah Medes, yang kedua Lydia, dan yang ketiga adalah Babylon. Dan menyatukan hampir seluruh daerah Timur Tengah lama menjadi satu negara yang membentang mulai dari India hingga ke Laut Tengah. Nah, Cyrus dilahirkan sekitar tahun 590 sebelum Masehi, bertepatan di provinsi Persis atau yang kini disebut dengan Faris, yang berada di barat daya Iran. Daerah ini saat itu merupakan provinsi kerajaan Medes. Dan Cyrus berasal dari keturunan penguasa lokal yang merupakan bawahan Raja Medes. Nah, tradisi yang timbul belakangan ini bikin dongeng menarik menyangkut diri Cyrus ini. Seakan-akan mengingatkan orang akan dongeng Yunani mengenai Raja Oedipus. Menurut dongeng ini, Cyrus adalah cucu Astyages, Raja Medes. Sebelum Cyrus lahir, Astyages mimpi bahwa suatu saat cucunya akan menghalaunya dari tahta. Raja keluarkan perintah supaya semua bayi yang baru lahir harus dibunuh habis. Akan tetapi, pejabat yang dipercaya melakukan pembunuhan itu tak sampai hati melakukan pembunuhan durjana itu. Akan tetapi, diteruskannya perintah itu kepada pengembala dan istrinya supaya melaksanakannya. Namun mereka ini pun tak sampai hati. Mereka bukannya membunuh bayi lelaki, melainkan memeliharanya sebagai anak sendiri. Akhirnya ketika sang bocah tumbuh dewasa, memang betul-betul dia menumbangkan raja dari tahtanya. Nah, bangsa Medes dan Persia berdekatan satu sama lain, baik disebabkan asal-usul maupun persamaan bahasa. Karena Cyrus tetap meneruskan sebagian besar hukum-hukum Medes dan sebagian besar prosedur administrasi pemerintahan. Kemenangannya atas Medes hanyalah merupakan sekedar perubahan dinasti dan bukannya suatu penaklukan oleh bangsa asing. Akan tetapi, Cyrus segera menampakkan keinginannya untuk melakukan penaklukan keluar. Di mana ketika itu sasaran pertamanya adalah kerajaan Lydia yang berada di Asia Kecil. Yang mana ketika itu kerajaan Lydia ini dikuasai oleh Raja Croesus, yang merupakan seorang yang kekayaannya seperti dongeng. Nah, besi Cyrus tak ada artinya jika dibandingkan emasnya Croesus.
di mana menjelang tahun 546 sebelum Masehi, Cyrus menaklukkan kerajaan Lydia dan menjebloskan Croesus ke dalam bui. Nah, kemudian Cyrus mengalihkan perhatiannya ke jurusan timur. Dan dalam serentetan pertempuran, dia taklukkan semua bagian timur Iran dan dimasukkannya ke dalam wilayah kekuasaan kerajaannya. Pada tahun 540 sebelum Masehi, Kekaisaran Persia membentang ke timur sejauh Sungai Indus dan Jakartes, atau kini disebut dengan Sirdaria yang berada di Asia Tengah. Nah, dengan terlindungnya bagian belakang, Cyrus dapat memusatkan perhatian pada yang paling berharga dari segalanya. Kekaisaran Babilonia yang makmur terletak di pusat Mesopotamia, akan tetapi dapat mengawasi segenap daerah bulan sabit subur yang berada di Timur Tengah. Tidak seperti Cyrus, penguasa Babylon Nabonidus tidaklah populer di kalangan rakyat. Tatkala tentara Cyrus maju bergerak, maka pasukan Babylon bertekuk lutut di hadapan Cyrus tanpa satu perlawanan pun. Karena Kekaisaran Babylon meliputi juga Suria dan Palestina, sehingga kedua daerah ini pun dimasukkan ke dalam wilayah kekuasaan Cyrus. Nah, Cyrus menghabiskan waktu beberapa tahun untuk mengkonsolidasi penguasaannya dan mengorganisir kembali kekaisaran yang begitu besar yang telah direbutnya. Kemudian dia pimpin angkatan bersenjata menuju timur laut untuk menaklukkan Mesakitai, yang merupakan suku nomad yang hidup di Asia Tengah sebelah timur Laut Kaspia. Nah, orang-orang Persia peroleh kemenangan pada saat-saat kontak senjata pertama. Akan tetapi pada pertempuran kedua, pertempuran pada tahun 529 sebelum Masehi, mereka terkalahkan dan Cyrus yang merupakan penguasa kekaisaran di dunia yang pernah ada saat itu terbunuh. Nah, kemudian Cyrus digantikan oleh putranya yang bernama Kapsis II. Kapsis mengalahkan Mesagate dalam pertempuran berikutnya dan menemukan mayat ayahnya dan menguburkannya kembali di Pasar Gadea, yang merupakan ibu kota Persia kuno. Kemudian Kambisis mengirim pasukan untuk menyerbu Mesir, sehingga dengan demikian dia menyatukan segenap daerah Timur Tengah lama dalam satu kekaisaran. Nah, Cyrus jelas seorang pemimpin yang punya kebolehan bidang militer. Akan tetapi itu cuma satu sisi dari seorang manusia. Yang lebih menonjol mungkin adalah kebijakan cara memerintahnya. Dia terkenal amat toleran terhadap agama-agama setempat dan juga adat istiadat mereka. Dan dia senantiasa menjauhkan diri dari sikap kejam dan ganas seperti lazimnya para penakluk. Orang-orang Babylon misalnya. Bahkan lebih ketara lagi orang-orang Assyria. Orang-orang Assyria ini telah membunuh beribu-ribu manusia dan mengusir semua penduduk yang dikhawatirkannya bakal memberontak. Misalnya ketika Babylon menaklukkan Yudea pada tahun 586 sebelum Masehi. Mereka memboyong orang-orang Yudea ke Babilonia. Akan tetapi 50 tahun kemudian, sesudah Cyrus menaklukkan Babilonia, dia memberi izin orang-orang Yahudi kembali ke kampung halamannya. Kalau tidak karena Cyrus, rasanya orang-orang Yahudi itu akan musnah sebagai sekelompok yang terasing di abad ke-5 sebelum Masehi. Keputusan Cyrus dalam hal ini mungkin punya motif politik. Bagaimanapun sedikit sekali keraguan bahwa dia merupakan seorang penguasa yang berperi kemanusiaan pada zamannya. Bahkan orang-orang Yahudi yang lama sekali menganggap bangsa Kekaisaran Persia merupakan ancaman terbesar bagi kemerdekaannya, tak pernah berhenti menganggap bahwasanya Cyrus ini merupakan seorang penguasa yang betul-betul mengagumkan. Nah, begitu baiknya Cyrus telah menjalankan tugasnya sehingga bahkan sesudah matinya pun Kekaisaran Persia meneruskan perluasan daerah kekuasaannya. Ini berlangsung selama kira-kira 200 tahun, sampai akhirnya ditaklukkan oleh Alexander the Great. Hampir sepanjang 2 abad, daerah yang dikuasai Persia menikmati perdamaian dan kemakmuran. Nah, penaklukan oleh Alexander sama sekali bukan pertanda tamatnya Kekaisaran Persia. Sesudah Alexander meninggal dunia, salah seorang jenderalnya, Seleucus I Nekator, berhasil menguasai Suria, Mesopotamia, dan Iran. Dengan demikian dia mendirikan Kekaisaran Seleucid
Akan tetapi, kekuasaan asing atas Iran tidaklah berlangsung lama. Di pertengahan abad ketiga sebelum Masehi, pecah pemberontakan melawan kekuasaan Seleucid di bawah pimpinan Arsaces I yang menganggap diri keturunan Ahmenid yang merupakan dinasti Cyrus. Nah, sebuah kerajaan didirikan oleh Arsaces yang dikenal dengan nama Kekaisaran Partian, yang mana akhirnya menguasai Iran dan Mesopotamia. Pada tahun 224 sesudah Masehi, penguasa Arsakid digantikan dinasti Persia. Nah, bahkan kini Cyrus dihormati di Iran sebagai pendiri negara Persia. Karena Raja Cyrus ini merupakan contoh penting titik balik dalam sejarah, kebudayaan pertama kalinya tumbuh di Sumeria sekitar tahun 3000 tahun sebelum Masehi. Selama lebih dari 25 abad, bangsa Sumeria dan Pelbagia bangsa Semit yang menggantikannya seperti bangsa Akadia, Babylon, dan Assyria, yang mana ketika itu menjadi pusat peradaban. Sepanjang masa itu, Mesopotamia merupakan negeri yang terkaya dan paling berkebudayaan maju di dunia. Akan tetapi karir Cyrus yang boleh dibilang berada di tengah-tengah sejarah tercatat mengakhiri babak itu dalam sejarah dunia. Dari sejak itu selanjutnya, baik Mesopotamia maupun Mesir bukanlah lagi pusat budaya dunia, baik itu dari segi kultural maupun dari segi politik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah peta kerajaan Cyrus. Cyrus ini penting bukan cuma karena dia memenangkan banyak pertempuran dan penaklukan di berbagai daerah. Arti pentingnya yang lebih besar adalah fakta bahwa kekaisaran yang didirikannya secara mantap mengubah struktur politik dunia lama. Kekaisaran Persia di samping luasnya daerah dan lamanya bertahan, tidaklah punya pengaruh besar dalam sejarah seperti yang dijumpai pada kekaisaran Romawi, Inggris, atau Cina yang lebih lama. Tetapi memperhitungkan arti penting Cyrus, orang harus ingat bahwa dia sudah merampungkan sesuatu yang mungkin tak akan pernah terjadi tanpa kehadirannya. Di tahun 620 sebelum Masehi, yaitu generasi sebelum Cyrus lahir, tak seorang pun akan menduga bahwa dalam tempo seabad seluruh dunia lama akan berada di bawah kekuasaan suatu suku yang sama sekali tidak terkenal yang berasal dari barat daya Iran. Bahkan dengan melihat ke belakang, tak ada tampak bahwa kekaisaran Persia salah satu kekaisaran yang punya arti penting, yang karena keadaan sosial dan ekonominya akan bisa jadi begitu cepat atau lambat jadi besar. Jadi Cyrus merupakan salah seorang yang langka yang dengan nyata mengubah jalannya sejarah yang ada di dunia. Demikian sejarah singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa menambah wawasan kita semua dan dapat menambah keilmuan kita semua sehingga kita menjadi pribadi yang paham sejarah, mengetahui sejarah, dan dapat mengambil pelajaran dari sejarah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.